بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita masuk kepada ayat ke-180 dalam surat Al-Baqarah. Minggu yang lalu kita membicarakan bagaimana Allah telah menentukan hukum qisas, yaitu hukum orang yang membunuh orang dibunuh, itu namanya hukum qisas. Kita kaji minggu yang lalu berkaitan qisas dan bahwa hukum itu sebenarnya memberi kehidupan untuk manusia sendiri. Malam ini masih berkaitan dengan hukum yang Allah tentukan dalam Al-Quran, juga dengan bahasa kutiba alaikum, telah ditentukan atas kalian. Tapi kali ini berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan harta. Kalau minggu lalu berkaitan dengan jiwa, malam ini berkaitan dengan harta. Bagaimana kita berwasiat mengenai harta peninggalan kita. Karena memang seorang mukmin itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diharamkan oleh Allah jiwanya, hartanya dan kehormatannya. Karena itu harus dijaga semuanya ini. Apabila hukum qisas itu hayatun, merupakan kehidupan bagi mereka orang-orang yang berakal, liulil albab, maka hukum wasiat adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah dan itu selalu
dilakukan oleh orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena itu nanti kita menemukan akhir ayat surat 8 setelah menentukan wasiat itu, Allah akhiri haqqan ahlal muttaqin. Ayatnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Allah telah tentukan kepada salah seorang di antara kalian apabila kematian itu hadar, tiba. Di sini bukan berarti ketika ia sudah nazak baru berwasiat, bukan. Tetapi di sini Allah ingin menyebutkan bahwa hak batas mampu memberikan wasiat itu sampai ketika ia dalam keadaan mati telah hadir, artinya sudah begitu nazak. Pertama begitu artinya. Jadi hadar ahadukumul maut, seakan-akan kematian telah hadir, artinya batas menyampaikan wasiat itu sampai ketika kamu telah menyaksikan kematian dan kematian hadir. Bukan berarti kewajiban wasiat itu hanya ditulis ketika ia telah menghadapi kematian, tapi itu batas pertama. Kedua, hadara ahadakumul maut, bukan berarti hadirnya kematian, tapi tidak, bukti-bukti kematian itu telah hadir pada kita. Orang kesehatannya agak selalu berubah, sakit-sakitan, seakan-akan kematian telah seakan-akan telah nampak mau hadir. Atau usianya sudah lanjut walaupun sehat, ia meyakini kematian ada, maka itu pun dikatakan hadara, telah hadir bukti-bukti akan kematian Anda, maka tulislah wasiat. Tapi arti yang pertama lebih populer di kalangan kaum mufassirin, artinya wasiat ini waktu menulisnya kapan saja sampai ketika Anda telah menyaksikan kematian. Apakah kemudian wasiat itu merupakan wajib yang harus dilakukan? Karena bahasanya ketika membicarakan qisas, kutiba alaikumul qisas, maka qisas hukumnya wajib. Ketika sebentar lagi, minggu depan mungkin kita akan sampai pada ayat kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Lalu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Apakah wasiat sama kutiba alaikumul qisas? Wasiat sama dengan kutiba alaikumus syiyam, artinya sama-sama wajib? Para mufassirin menyebutkan tidak, tapi merupakan istihbab yang muakkad, artinya yang dimohon benar oleh Allah tapi tidak diwajibkan. Karena kalau wasiat, menulis wasiat itu wajib, Allah tidak akan mengakhiri ayatnya haqqan 'alal muttaqin, tapi haqqan 'alal mu'minin, sesuatu yang pasti harus dilakukan orang mukmin. Tapi ini Allah sebutkan alal muttaqin, artinya orang-orang yang memiliki ketakwaan pada Allah. Dia melihat sesuatu ini seakan-akan ketentuan yang harus ia lakukan, walaupun hukumnya bukan wajib. Seperti Rasul pernah bersabda, aku ini selalu diwasiati oleh Jibril berkenaan dengan hak tetangga, sampai aku menganggap mungkin tetangga ini akan memperoleh warisan karena seringnya Allah wasiat. Dalam arti begini apa? Artinya sesuatu yang dilakukan oleh orang muttaqin, muttaqin itu punya pandangan, ada hal-hal yang kita anggap remeh, tapi bagi orang yang dekat pada Allah itu merupakan sesuatu yang besar. Karena itu haqqan 'alal muttaqin menunjukkan wasiat bukan wajib, tetapi wasiat merupakan sunnah muakkadah, istihbab muakkadah yang Rasul dan para, saya bacakan, Rasul berkali-kali menyampaikan, hendaklah kamu tulis wasiatmu. Orang tambah dekat pada Allah, melihat sesuatu yang tidak wajib itu, kalau ia tinggalkan sesuatu yang besar. Orang-orang yang dekat pada Allah yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, kalau dia ketinggalan sholat jamaah, dia menangis seperti orang kepaten di rumahnya, padahal tidak dosa nggak sholat jamaah.
Ada orang-orang yang lebih dekat pada Allah, dia kalau dia tidak nututi ikut takbiratul ihram dengan imam, dia juga merasa meninggalkan sesuatu yang besar padahal tidak dosa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyah. Jadi pertama, wasiat bukan wajib karena Allah mengakhiri haqqan 'alal muttaqin. Pendapat kedua, wasiat dulunya wajib, tetapi ketika turun ayat pembagian warisan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain, maka urusan harta diatur oleh waris yang ditentukan oleh Allah, maka wasiat tidak wajib. Sebelum turun ayat itu wasiat wajib, ketika turun ayat mengenai warisan maka tidak lagi menjadi wajib. Seakan-akan ada yang mengatakan dinasahkan oleh ayat yusikumullah fi auladikum, ayat yang berkaitan dengan pembagian warisan. Tapi ada yang mengatakan tidak dinasahkan, ayat ini berjalan sendiri-sendiri, tidak diwasiatkan, tidak dinasahkan, tetapi wasiat ini menjadi wajib pada waktu-waktu tertentu dan tidak menjadi wajib ketika tidak ada waktu-waktu tertentu itu. Kapan menjadi wajib? Kalau Anda punya urusan utang piutang sama orang, wajib kita menulis wasiat kita supaya keluarga kita tahu bahwa kita punya utang, jadi wajib. Selain itu tidak menjadi wajib, tetapi menjadi sesuatu yang besar, artinya ditekan oleh syariat supaya wasiat ini selalu ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan bacakan beberapa hadis dari Rasulullah. Beliau pernah bersabda begini, ma yanbaghi limri'in muslimin an yabita lailatan illa wa wasiyatuhu tahta ra'sih. Tidak layak bagi seorang muslim tidur di malam hari kecuali harus wasiatnya sudah ada di bawah bantalnya, bawah kepalanya. Artinya jangan pernah tidur tanpa menulis wasiat. Artinya karena tidur itu juga mati yang kecil, bisa orang tidur nggak bangun lagi, selesai. Artinya jangan sampai lupa menulis wasiat. Kalau bisa wasiat telah. Al-Imam As-Sadiq meriwayatkan dari ayahnya Al-Baqir, meriwayatkan dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari Imam Husain, dari Imam Ali bin Abi Thalib an Rasulullah. Beliau bersabda, man lam yusi 'inda mauti lidhi qarabati mimman la yarithu faqad khatama 'amaluhu bima'siyah. Siapa yang tidak menyampaikan wasiatnya sebelum kematiannya kepada kerabat-kerabat dekatnya yang tidak memperoleh warisan dari harta peninggalannya, maka dia telah mengakhiri kehidupannya dengan maksiat. Artinya bukan wajib, tetapi ditekan oleh syariat supaya kamu ada wasiat yang kamu sampaikan. Sekali lagi, apakah wasiat menjadi wajib? Tidak, karena Allah akhiri dengan haqqan 'alal muttaqin. Tetapi pada waktu-waktu tertentu wasiat menjadi wajib ketika kita punya sangkut paut dengan hak-hak Bani Adam atau hukukul adamiyah, sehingga kita keluar aman, tidak lagi memiliki dosa atau hak-hak yang belum kita sampaikan. Di sini Allah nggak dahului dengan ya ayyuhalladzina amanu seperti masalah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, karena ayatnya masih berdekatan. Artinya ini masih bersangkutan dengan ya ayyuhalladzina amanu yang kemarin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka, kalau ia meninggalkan khairan. Apa artinya khairan? Harta. Al-Quran sering menggunakan harta ini dengan bahasa khair. Harta itu baik menurut Islam. Kapan? Ketika harta ini dilakukan pada jalur yang diizinkan oleh Allah. Seorang mencari harta, memiliki harta untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta kepada yang lain,
supaya tidak ganggu orang lain, supaya dia bisa membantu mencukupi kewajiban keluarga dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, supaya dia bisa bantu orang lain, supaya dia bisa berkhidmat untuk di jalan Allah. Maka harta semacam ini dalam Al-Quran disebut khairan. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-khair ini harta, sesungguhnya manusia lihubbil khair, mencintai al-mal, yaitu harta, syadid, sangat-sangat mencintai manusia. Intaraka khairan, harta. Cuman ada para mufassirin menyebutkan kalimat khair di sini walaupun memang artinya harta, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain menyebutkan kalimat khair diartikan harta, tetapi dalam wasiat intaraka khairan berkaitan wasiat, ada mufassir menyebutkan yang dimaksud harta disebut khair ini harta yang lumayan cukup banyak, tidak sedikit. Karena kalau sedikit jangan pakai nulis wasiat, tinggalkan untuk kerabat dan keluarganya sendiri, yaitu yang hak akan memperoleh warisan. Suatu hari Imam Ali menjenguk salah satu budaknya yang sakit dalam sakaratil maut. Sang budak berkata, "Ya Imam, aku punya harta, apakah aku harus memberikan wasiatku?" Kata Imam, "Berapa yang kamu miliki?" 700 atau 600 dirham ya Imam. Kata Imam, "Jangan, biarkan, tinggalkan untuk yang mewarisi kamu. Karena Al-Quran mengatakan intaraka khairan, yang dimaksud khair sini adalah harta yang lebih dan banyak, bukan harta yang sedikit." Intaraka khairan, orang cukup punya harta, maka dia menulis wasiat. Ketika Al-Imam Shadiq ditanya mengenai harta yang akan diberikan, kalimat khair dua pendapat ya, artinya sepakat harta, tapi dua pendapat dalam mufassirin disebutkan harta yang banyak. Ada yang menafsirkan tidak mutlak harta berapa saja, karena banyak dan sedikit itu relatif pada orang yang memiliki. Tetapi ketika Imam Shadiq ditanya, dan beberapa riwayat, berapa yang harus diberikan, kalau dia berwasiat untuk hartanya, berapa yang boleh dia wasiatkan untuk diberikan yang lain? Rasulullah A'zam, Imam Shadiq juga meriwayatkan dari Rasul, maka tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau kita punya 9.000, yang boleh diwasiatkan untuk orang lain cuma 3.000. Yang 6.000 biarkan untuk ahli waris. Kemudian timbul perselisihan antara fuqaha, dan saya tidak mau masuk dalam perselisihan fuqaha. Ayat ini karena begini, kalau tadi wasiat wajib telah kita jawab perselisihan pendapatnya, yang hampir semua mengatakan tidak wajib, cuman istihbab muakkad, atau yang mengatakan wajib dulunya sebelum ada ayat wirasah. Berapa yang diberikan, hampir tidak ada perselisihan antara seluruh fuqaha umat Islam, seluruh mazhab, yaitu 1/3 dan tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian perselisihan datang adalah kepada apakah yang menerima warisan juga boleh menerima wasiat atau tidak. Di sini ada perselisihan para fuqaha. Sebagian fuqaha mengatakan la, yang menerima wasiat tidak layak, yang menerima warisan tidak layak dan enggak boleh menerima warisan. Biar itu berjalan sesuai hukum warisan sendiri. Karena mereka meriwayatkan ada hadis Rasul pernah bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi yang mewarisi hartanya. Tapi indah al-imamiyah, mereka mengatakan wasiat boleh diberikan kepada yang menerima warisan tanpa syarat seizin yang akan menerima wasiat, yang akan menerima warisan. Jadi kalau tadi pertama mengatakan tidak boleh yang menerima warisan
tidak boleh menerima wasiat kecuali, mereka mengatakan kecuali mendapat izin dari ahli warisnya. Nanti kalau orang tua saya mati, kami ahli warisnya mengizinkan ayah kami mau wasiatkan pada siapapun, hatta kepada keluarga, itu lain. Indal Imamiyah, Ja'fariyah, mereka mengatakan wasiat boleh disampaikan dan diberikan walau kepada ahli waris. Karena ketika Imam Ja'far Shadiq ditanya, apakah yang menerima warisan boleh menerima wasiat? Kata Imam Ja'far, boleh. Kemudian beliau membaca ayat ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Boleh wasiat untuk kedua orang tua, padahal orang tua itu dalam hukum warisan dapat, tapi masih diizinkan untuk menerima wasiat, tetap tidak boleh lebih dari 1/3. Orang tua, orang yang paling mulia dari antara kita. Maka kalau ada kelebihan, yang terbaik hanya untuk kedua orang tua kita. Karena itu ketika dalam satu ayat mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang kami infakkan? Jawaban Al-Quran, qulil af, kelebihan yang kamu miliki. Ada lagi ayat yang mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, kepada siapa kami berinfak? Jawaban Quran, ma anfaqtum min syai'in falil walidain wal aqrabin. Kalau kamu ingin menginfakkan kelebihan sesuatu, pertama kepada kedua orang tua dan kerabat, baru yang lain. Kadang-kadang dunia ini kan kebalik sekarang. Orang jauh diberi segalanya, orang tua di rumahnya hidup dalam kesulitan, tidak mendapat bagian yang layak. Padahal kita ini tidak pernah akan ada di dunia ini kalau bukan karena kedua orang tua kita. Falil walidain, tulislah wasiat untuk pertama kepada kedua orang tua kalau ada dua-duanya atau salah satu di antara mereka. Baru wal aqrabin, juga kepada orang-orang yang lebih dekat dari kerabat. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, al aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat kerabatmu yang lebih penting untuk memperoleh kelebihan yang kamu miliki. Walaupun gak dibuat alasan, orang lain gak perlu dikasih, bukan begitu artinya. Tetap orang lain harus dikasih. Kita harus memiliki hakun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, tetapi dahulukan keluarga dan kerabat. Orang lain kita beri banyak, kerabat kita dalam kemiskinan. Padahal kata Rasulullah, memberikan kerabat pahalanya 2. Pahala memberi bantuan sedekah dan pahala silaturrahim, menghubungi rahim yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ini syarat wasiat bil ma'ruf. Apa artinya al ma'ruf? Al ma'ruf di sini dengan keadilan, dengan kebaikan yang dikenal oleh uruf masyarakat sekeliling kita, nggak mengurangi, nggak melebihi. Artinya dilarang kita menulis wasiat harta kita untuk orang lain di waktu yang sama kita mendolimi ahli waris, dilarang. Orang cuman punya uang sedikit, rumah satu, rumahnya dikasihkan orang lain, ketika ia telah wafat anaknya kemana-mana, istrinya nggak punya rumah. Lah, ini bukan bil ma'ruf. Tapi yang diizinkan oleh Al-Quran wasiat itu ialah bil ma'ruf, dengan yang digunakan kebaikan yang sebenarnya. Kebaikan itu artinya ketika kita lakukan, kita nggak merampas hak yang lain dan nggak mendolimi yang lain. Itu kebaikan. Kalau ada kelebihan sedikit, maka keluarga kita yang lebih pantas. Rasul pernah melarang. Bahkan beliau pernah bersabda dalam salah satu riwayat yang artinya lebih baik
kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan ada, daripada kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka keliling ke sana ke sini mari untuk meminta-minta pada orang lain. Bil ma'ruf, wasiat itu ada, gak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh menzalimi ahli waris. Haqqan 'alal muttaqin, ini suatu keputusan pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa yang tadi disabdakan Rasulullah, tidak tidur kecuali wasiatnya telah ditulis dan ada di bawah bantalnya, di bawah kepalanya. Ayyuhal ikhwah, kematian itu selalu dadak datangnya, nggak pakai izin. Malaikatul maut kalau datang tidak pernah izin mencabut makhluk siapapun illa kepada Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Masih menawarkan dirinya karena diberi izin oleh Allah sesuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk yang lainnya malaikat Israel datang sewaktu-waktu, kapan saja. Karena kematian itu sifatnya semacam ini, maka wasiat harus kita perjelas kepada keluarga kita supaya tidak menjadi perselisihan setelah kita wafat. Ini cara Islam mengatur kehidupan kita sampai ketika masih kita hidup, bahkan sampai setelah kita mati. Islam ingin mengangkat nama kita. Jangan kamu mati, setelah kamu mati kamu menjadikan cikal bakal perselisihan keluargamu karena enggak tepatnya wasiat kamu berikan. Sampaikan semua wasiatmu. Kadang-kadang orang, karena itu di kuburan orang berkata, dan itu juga diperintahkan oleh Islam, keluarga dan mayit berkata, kalau ada hukum hutang piutang silahkan datang pada keluarga kita selesaikan. Tapi belum tentu semua keluarga akan percaya kalau ada orang datang, ayahmu punya hutang dengan kami sekian, apalagi nggak tertulis, belum tentu nggak percaya. Ketika ditolak oleh ahli warisnya sementara itu benar, maka kita mendapat dosa karena kita tidak menulis wasiat dulu pada keluarga kami, kepada keluarga kita, sehingga ketika mereka tahu ada yang datang, oh iya, dalam wasiat ayahku memang ayahku punya utang sama mereka. Karena urusan utang piutang ini sangat menakutkan ayyuhal ikhwah. Katanya Imam Husain di Karbala sebelum memulai di hari peperangannya, beliau telah mengumumkan, yang punya utang jangan ikut sama saya, pulang. Jangan ikut terbunuh besok dengan saya yang punya utang. Kembali dan selesaikan utangnya. Artinya mati syahid bersama cucu Rasul pun belum selesai urusannya. Padahal mati syahid adalah pahala yang paling besar, tapi urusan utang belum selesai. Utang piutang sangat berbahaya. Karena itu Muslim bin Aqil ketika mau dibunuh oleh Ibn Ziyad, kata Muslim, aku ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Sampaikan. Dia melihat ke kanan ke kiri tidak ada orang yang layak ia sampaikan. Ia cuma dengan terpaksa memanggil manusia biadab itu bin Sa'ad, kemudian dipanggil, tolong sampaikan keluargaku, aku masih punya utang sekian-sekian pada mereka, fulan dan fulan. Karena bahaya. Karena itu menurut Al-Quran, tulislah wasiatmu. Apalagi kalau wasiat yang merupakan semacam itu. Karena wasiat ini ada yang wasiat bukan wajib, bukan membicarakan masalah utang piutang kita. Ada wasiat untuk ingin beramal khair jariah, artinya 1/3 hartaku aku berikan untuk yayasan itu, untuk masjid ini, untuk rumah sakit itu, untuk mengebor beberapa sumur di desa, itu boleh dan amalnya tetap pahalanya sampai pada dia, selagi bil ma'ruf, tidak menzalimi keluarga ahli warisnya. Nah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya kalau ingin menjadi orang muttaqi yang sebenarnya, jangan lupa menetapkan wasiat sebelum kematian kita. Terus faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzi yubaddilunah
Innallaha sami'un alim. Siapa yang merubah teks wasiat ba'dama sami'ahu, setelah ia mendengarnya, setelah ia melihatnya, setelah ia menyaksikannya, atau setelah ia mengetahui mutlak, maka dosanya bukan kepada yang mati yang meninggalkan wasiat, tapi dosanya kepada dia yang merubah. Karena masalah wasiat ini masalah yang serius dalam Islam. Baca Al-Quran, hampir Allah berwasiat kepada manusia, para nabi berwasiat. Sebelum ini kita baca bagaimana wasiat Yakub pada putra-putranya, bagaimana wasiat Ibrahim, bagaimana wasiat para nabi, bagaimana Rasulul A'zam berwasiat, Khidir sebelum berpisah sama Musa menyampaikan wasiatnya. Hampir semua punya wasiat. Pun wasiat ini memang bukan cuma urusan harta, tapi yang dibahas di ayat ini berkaitan khairan harta. Ayat yang 181 menegaskan wasiat yang berlaku yang begitu indah, yang dituliskan, yang menampakkan ciri-ciri orang bertakwa. Maka yang menerima wasiat ini jangan bermain sehingga mampu merubah, mengurangi jumlah, menambahi orangnya, mengurangi orangnya, mengganti orangnya. Dia tidak punya hak. Kadang-kadang yang gitu. Ini wasiat kenapa ngasih masjid itu? Sementara masjid itu orang-orang takmirnya nggak bagus dengan saya. Dirubah saja masjid lain, nggak punya hak. Atau kenapa diberikan orang sementara saya juga masih ingin lebih banyak? Kamu nggak berhak. Jangan ada orang merubah wasiat. Wasiat ketika dirubah berarti kita nggak menghargai yang menulis wasiat. Sementara Allah mengharuskan seorang muslim dihargai ketika hidup dan dihargai ketika mati. Apalagi itu kalau seorang anak menjadi anak biadab dan anak durhaka, kalau kemudian dia mengatakan, kenapa ayahku mewasiatkan kepada fulan dan fulan? Tidak. Kalau kita orang yang berbuat bakti, kita lakukan apa saja keinginan orang tua kita. Ayat yang 181 menginginkan siapa yang merubah isi wasiat, nilai, jumlah, atau orang yang akan diberikan, maka dosanya adalah kembali kepada dia yang melakukan, bukan kepada yang mewasiatkan. Yang telah mati selesai, pahalanya dapat di sisi Allah. Tapi orang yang merubah itu yang dosa. Jadi supaya jangan ada alasan, kalau saya menulis wasiat nanti juga kalau saya mati dirubah, diginikan, lebih baik saya nggak nulis. Jangan, itu bukan alasan. Karena kalau kita sudah menulis berarti kita telah melaksanakan apa yang diminta oleh Allah dan kita telah mendapat pahala. Yang meraktekkan terserah mereka, mereka yang merubah, mereka yang dosa. Dan inilah Islam, tidak pernah menisbatkan dosa kepada orang yang tidak melakukan. Dosa itu adalah kepada yang melakukan perbuatan itu. Itu yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang memikul dosa orang lain. Karena itu Allah akhiri ayat ini begini, Allahu Akbar, innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Berisi ahli waris mungkin yang ingin merubah wasiat sebelum wasiat dibacakan ke orang lain. Ada kan cara-cara makar semacam itu. Alim, dan Allah pun maha mengetahui mau lari kemana kita. Kadang-kadang orang bermain dengan kata-kata, dengan bahasa. Orang biasa suka memberikan argumen walaupun dirinya bertentangan. Kalau ngikut ya memang sebenarnya begini, cuman kalau dibiarkan kan enak yang menerima ini. Dulunya juga dia sama ayah saya berbuat begini sama ayah saya. Kita jangan menawar. Nanti ayat 182-nya memang kita diizinkan menawar, diizinkan merubah, tapi dalam hak-hak tertentu.
Tapi dalam bentuk secara umum wasiat tidak boleh dirubah. Yang merubah fa itsmuhu alal ladzina yubaddiluna. Dosanya bagi ia yang merubah. Innallaha sami, Maha mendengar. Dan kadang kita mau berbuat jahat, kita rapat tertutup, kita suruh orang di luar menjaga pintu supaya nggak ada orang masuk, HP dimatikan, terus kita mulai merencanakan perbuatan-perbuatan makar. Kita lupa padahal Allah melihat dan mendengar. Sami'un alim. Mau lari kemana? Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menjelaskan, ittaqu al-ma'asi fil khalawat fa inna syahida huwal hakim. Hati-hati maksiat dalam tempat-tempat tersembunyi, tertutup. Termasuk maksiat adalah merencanakan merubah wasiat, merencanakan perbuatan jelek dan semua pelanggaran Allah. Karena kata Imam Ali, yang menyaksikan saat itu yaitu kelak hakimnya di hari kiamat. Tinggal diputar videonya saja. Karena itu ketika membicarakan mengenai jangan dirubah, yang merubah dosanya dia yang memiliki dosa itu, Allah akhiri ayatnya, innallaha sami'un, Maha mendengar, alim, Maha mengetahui. Bahkan kita sering membaca firman Allah, qul asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Rahasiakan atau sampaikan dengan lantang, sama bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati. Bahkan dalam surat lain Allah menyebutkan ya'lamus sirra wa akhfa, zat yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Rahasia itu yang terlanjur saya ungkapkan kepada orang lain, tapi yang lebih dari rahasia itu yang masih ada di hati saya, enggak saya berikan sama-sama, itu Allah tahu semuanya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Wasiat jangan dirubah. Kenapa Allah sampai memberikan hal semacam ini? Karena urusan harta ini orang biasanya lupa agama. Kebanyakan orang menyampingkan urusan agama ini, halal, haram, perintah Allah, Allah melihat, Allah ini, akhirat, neraka, semua ini kalau sudah kena harta lupa semuanya. Kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang paling dahsyat pada umatku seperti harta. Fitnah yang paling besar. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah, semoga diberi kecukupan. Karena orang kalau cukup itu selesai. Cukup itu nggak harus kaya, karena banyak orang kaya nggak pernah cukup dan tersiksa dia. As'aluka al-ghina fid dunya wal afwa fil akhirah. Begitu doa al-Imam al-Baqir. Salamullah ya. Allahumma inni as'aluka al-ghina fid dunya wal afwa fil akhirah. Simpel doanya. Ya Allah, aku minta kecukupan di dunia dan ampunan di akhirat. Selesai. Harta, banyak orang bisa merubah hukum Allah. Ada yang merubah dengan menyadari ini saya salah dan mohon maaf pada Allah, ini ringan. Ada yang merubah tapi usaha untuk yang ia lakukan ini ia buat benar, dibenarkan. Dosanya double. Kembali pada ayat, faman baddalahu, siapa yang merubah isi wasiat, ba'dama sami'ahu, setelah ia melihatnya, mendengarnya, menyaksikannya, fa innama, sesungguhnya, ismuhu, dosanya, alal ladzi yubaddilunahu, cuman kepada orang yang merubah tadi itu. Innallaha sami'un alim. Tetapi selalu Islam ini ketika membicarakan hukum masih ada jalan yang lain. Karena Islam itu luas, fleksibel begitu, nggak kaku begitu. Contohnya Islam kan bukan batu yang nggak
gerak, udah mati gitu. Enggak. Islam ini contohnya adalah pohon yang subur, akarnya mendulang ke bumi, dahannya kemana-mana, dan memberikan makannya setiap saat. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik itu Islam seperti pohon yang baik, akarnya dalam, menjauh dalam ke bumi, dahannya kemana-mana, dan memberikan buahnya setiap saat. Ketika membicarakan seperti kemarin hukum qisas, tetapi apabila ada pengertian saling memberi maaf, maka ada hukum lain gitu. Hukum wasiat haqqan 'alal muttaqin, jangan diraba wasiat mutlak, apapun adanya praktekkan, tetapi robalah kalau ada sesuatu yang terjadi. Ada pengecualian yang boleh dirubah, yaitu 182-nya faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurun rahim. Tetapi barang siapa yang takut atau melihat kecurangan pada wasiat yang disampaikan orang yang memberi wasiat, karena janafan salah. Janafan itu asal artinya miring kanan, artinya tidak adil, melakukan kesalahan. Tapi orang mengatakan ada ithman, ada janafan, digandeng oleh Allah, sehingga mereka kemudian ahli bahasa mengatakan kalau janafan itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, tapi ithman itu adalah kesalahan yang disengaja. Kalau kamu melihat teks wasiat yang disampaikan oleh yang menyampaikan wasiat itu ada kesalahan, walaupun yang menyampaikan nggak tahu kalau itu salah, atau ada kesalahan yang memang disengaja sehingga dia dosa, maka kamu berhak merubah isi wasiat itu. Faman khafa min musin, karena Islam ini nggak menginginkan masyarakat tawur, masyarakat resah, tidak. Kalau wasiat yang ngaco, yang ngerusak dibiarkan, bisa kelahi antara keluarga, bisa kelahi antara kerabat, bisa juga membuat keresahan di masyarakat, maka punya kewajiban untuk mengakurkan, mendamaikan. Apanya? Kalau yang memberi wasiat masih hidup, minta agar dirubah wasiat itu. Kalau yang membuat wasiat telah mati, robah bentuk wasiat dari yang batil kepada yang hak, dari yang syar kepada yang khair. Yang dilarang merubah wasiat itu ialah kalau wasiatnya hak diseret kepada kebatil, wasiatnya baik diganti kepada yang jelek, yang wasiatnya benar diganti pada kesalahan, dilarang. Tetapi kalau memang teks wasiatnya keliru kepada yang menerima, kepada nilai yang diberikan, maka faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha, maka berhak dia untuk ngoreksi, memperbaiki wasiat tersebut. Apa saja yang kita diberhakkan untuk merubah wasiat ini? Para ahli tafsir menyebutkan beberapa hal, antara lain kalau wasiat yang ditulis oleh yang mewasiatkan itu melebihi sepertiga, maka berhak dirubah karena dia telah melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Dia punya harta 1 miliar 900 juta mudahnya, dia cuma diberi hak untuk 300 juta ia wasiatkan, ternyata ia wasiatkan untuk diberikan orang lain 600 juta, maka yang menerima wasiat ini berhak untuk merubah karena dia melampaui batas yang telah ditentukan oleh Islam. Artinya wasiat boleh dirubah kalau melebihi sepertiga. Kedua, wasiat itu boleh dirubah kalau wasiat itu membawa kepada kezaliman dan maksiat. Satu contoh, sepertiga nggak melebihi dia, cuman dia berkata sepertiga hartaku bukakan net club, maksiat. Atau sepertiga ini berikan bantuan kepada tempat-tempat yang benar-benar rusak, maka berhak Islam
memberi izin Al-Quran untuk jangan ikuti wasiat itu, robah. Atau wasiat itu sepertiga, tidak melebihi, tetapi menjurus kepada hal-hal yang sangat-sangat dilarang oleh Islam. Belikan senjata, kasihkan kepada orang-orang supaya mengebom masjid-masjid yang ada. Ini wasiat dilarang oleh Islam, batalkan. Kalau yang pertama kan melebihi sepertiga, mendolimi keluarga, lebih dari itu, mendolimi keluarga, jelas. Atau wasiat yang mengarah kepada yang haram. Wasiatnya, anakku yang laki jangan dikasih, yang perempuan saja. Nggak berhak, karena dia merubah hukum Allah. Anakku 3, yang 2 jangan dikasih. Masa hidupku sudah banyak menghabiskan hartaku. Nggak boleh. Walaupun tidak ada wasiat untuk anak, tetapi wasiatnya yang nggak diberikan 2 anaknya, artinya diberikan kepada orang lain, maka ahli waris berhak. Jadi man khafa min musin janafan, kekeliruan, au isman, perbuatan dosa dalam wasiatnya, maka Allah mengizinkan fa aslaha bainahum, maka diperbaiki, fala isma alai, tidak ada dosanya. Atau ketiga, mereka menyebutkan pertama melebihi sepertiga, kedua wasiatnya kepada hal-hal yang diharam oleh Allah, ketiga mereka menulis dalam buku-buku tafsir yang diizinkan merubah kalau wasiat itu akan mengakibatkan pertumpahan darah, perbuatan jelek, ada isi-isi yang mengadu domba dalam wasiat itu, yang akan membawa kepada pertumpahan darah dan hal-hal semacam itu, maka wasiat perlu dirubah, diajak rembuk kembali keluarga yang ditinggalkan wasiat tersebut. Jadi yang merubah wasiat dosanya besar dan dia memiliki dosa, tapi diizinkan merubah kalau wasiat itu melampaui batas dan keluar dari real yang sebenarnya. Islam hampir dalam segala sesuatunya semacam itu, hukum Islam ini. Bahkan lebih dari itu, ayyuhal ikhwah, kalau kita jeli membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang ini berpegang dengan hukum dan hak, sudah nggak mau nambahi lagi, sudah hak. Saya lihat banyak keluarga berantakan, bukan karena suami istrinya nggak memberikan hak, karena kelahi dalam memberikan hak. Orang berkata, aku telah berikan semua haknya. Setelah itu cuek, nggak mau tahu saya. Yang istri pun mengatakan, aku telah berikan haknya, padahal di luar hak itu ada etika, ada kebaikan. Kalau kita cuma berbicara hak, kita cuma berbicara sama pegawai. Setelah kami berikan haknya, selesai. Toh kepada pegawai, kepada apapun, dengar sebentar lagi ayat Quran yang akan saya baca ini. Kepada apapun hak itu, hukum itu bukan diambil letterlek kemudian selesai, terus luwes tanpa merubah ketentuan, tapi cara penyampaiannya, cara pemberiannya ada kelebihan. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan, ini hak, memberikan hak. Adil itu kan memberikan orang hak masing-masing. Tetapi nggak cukup keadilan, ada ihsan, kelebihan berbuat baik. Ini Islam. Karena itu kadang-kadang satu hukum Islam memandang sanksinya berbeda-beda. Orang mencuri sementara dia punya pekerjaan, berbeda dengan orang yang mencuri, sama-sama mencuri, tapi ketika ia mencuri ia kepepet. Tidak kemudian saklek mencuri, potong tangan, selesai. Yang dicuri melebihi nisab, potong. Tidak, itu Islam. Tanpa merubah hukum, hukum nggak dirubah. Tetapi selain ada adil yang urusan akal, ada ihsan yang urusannya perasaan dan etika.
Kalau di mazhab kaum muslimin yang ada ini, aurat itu cuman antara pusar sama lutut. Artinya kalau orang sholat nggak pakai kaos, cuman pakai celana dari sini ke lututnya, sah sholatnya, selesai, dia telah memberikan haknya. Tapi tidak ada orang waras akan menghadap Allah dengan semacam itu. Pasti dia akan menggunakan yang terbaik, menutupi. Itu ada ihsan dalam segala sesuatu. Ya'muru bil adli wal ihsan. Karena itu hatta wasiat, ada ma'ruf, ada segala sesuatu itu ada dalam Islam. Sehingga tidak menjadi Islam yang kolot, kaku, yang menakutkan. Begitulah Islam fleksibel, tetapi tidak dirubah hukum Allah, tidak dirubah ketentuan Allah, tidak. Halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Yang dihalalkan Rasulullah sampai hari kiamat halal, yang diharamkan Rasulullah sampai hari kiamat haram. Cuman begitu Rasulullah. Tanya datang seorang wanita pada Rasul, juga terjadi pada Imam Ali di zaman beliau. Beliau berkata, tahirni, sucikan aku telah melakukan perbuatan zina. Nanti sampai ditolak 4 kali, tetap mengatakan pengakuan yang 4 kali, bukan pakai saksi 4 orang, tapi pengakuan dia sudah 4 kali. Kamu sedang hamil, kalau kamu dihukum, apa salahnya Bani, lahirkan dulu anak itu. Setelah lahir datang, sucikan aku ya Rasulullah, anakmu masih kecil, susui dulu anakmu. Bukan terus udah salah, laksanakan. Ini keadaan, nggak mau tahu keadaan, hukumnya bunuh. Islam itu begitu fleksibel. Akhirnya dia akan menghadapi hukum, tapi dan itu mungkin semua yang kita akan tata dalam kehidupan, baik tim keluarga, baik dalam sekolahan, baik dalam masyarakat, baik dalam lingkungan, bahwa hukum ada, cuman hukum ini simpel gitu, fleksibel, dengan cara yang baik. Kapan dilaksanakan hukum, kapan nggak bisa ditawar, kapan bukan boleh ditawar, tapi kapan ada keringanan demi keringanan. Seperti kemarin yang kita baca masalah kisos, kalau keluarga yang terbunuh sudah mau menerima tanpa kisos, cuman membayar dia, maka kamu jangan mendolimi. Wahai yang diberi keringanan, jangan mendolimi, dan yang memberi keringanan juga jangan memberatkan. Ada dua-duanya imbang. Itulah Islam, ayyuhal ikhwah. Faman khawfa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum. Aslaha, memperbaiki, damaikan. Coba perhatikan kalimat aslaha, merevisi atau memperbaiki, mengatur ulang isi wasiat atau mendamaikan yang menerima wasiat. Ini sebenarnya dalam Islam. Kalau ada orang keliru, kita nggak teriak-teriak, kita sampaikan pada semua orang kekeliruannya, tapi kita datang ingin menyelesaikan. Sekarang ini ada penyakit yang di masyarakat, kalau ada orang keliru, orang melakukan perbuatan yang salah, kita cuman kejar, kita cuman siar-siarkan kesalahannya, bukan kita malah ingin menyelesaikan urusan kesalahan itu. Sementara Islam tidak, fa'aslaha, selesaikan semampunya. Karena itu dalam ukhuwah Islamnya begitu. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Perbaiki, jangan dibakar dengan hal-hal supaya tawar dulu, tapi fa'aslihu. Dengarkan seorang nabi dalam Al-Quran ketika ia berkata menyelesaikan urusannya, ingin memperbaiki apa yang jelek di umatnya. Sang Nabi hanya berkata, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aku cuma ingin memberikan kebaikan, penyelesaian, perdamaian semampuku.
Yang memberikan kemampuan, taufik, damai dan tidak hanya Allah. Cuma ada kalimat fa'aslah. Kita dalam rumah tangga kita, kita dalam persahabatan kita, kita dengan tetangga kita, ketika ada sesuatu geseran, maka harus ada usaha untuk fa'aslah. Gak cukup kita mengatakan itu biadab, itu nulis wasiat keliru, mendolimi keluarganya, kemana-mana kita bawa. Semestinya kita ingin menutupi kesalahan itu semampu kita. Selesai itu. Tadi ketika saya masih mutola'ah masalah wasiat, saya membuka kitab namanya Safinatul Bihar. Masalah bagaimana indahnya wasiat, sampai beberapa wasiat para nabi, sampai ketemu wasiat, beberapa wasiat panjang, antara lain wasiat Nabi Allah Khidir kepada Nabi Musa di akhir temuannya. Ya Ibna Imran, kata Khidir, wahai putra Imran, kamu jangan sibuk mencela, mencaci, menyalahkan kesalahan orang, tapi kamu usahalah selalu melihat kekurangan yang ada pada dirimu. Padahal ini Nabi Musa ini maksum. Cuman Nabi Khidir ingin menyampaikan pesan ini agar Nabi Musa menyampaikan kepada yang lainnya. Dan Khidir itu yang ia terima cuman dari Allah. Kadang-kadang kita sibuk menghitung-hitung kesalahan orang, sehingga lupa kesalahan diri sendiri. Sementara tugasnya adalah menutupi dan mencari aib kita. Dan kalau usaha adalah fa'aslah. Seperti berkaitan wasiat. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum, kemudian memperbaiki, menyelesaikan, fala isma alai, tidak ada dosa. Dia enggak dosa. Merubah wasiat dalam bentuk semacam ini tidak dosa. Padahal yang tadinya merubah wasiat dosa. Kapan dosa? Ketika wasiat enggak ada kekeliruan dan kesalahan. Tapi ketika wasiat ada kekeliruan dan kesalahan, maka berhak untuk merubah. Dan kalau ia merubah, tidak dosa. Cuman Allah akhiri ayat ini, innallaha ghafurun rahim. Kalau tadi merubah wasiat yang benar itu dosa, Allah akhiri innallaha sami'un alim. Di sini merubah wasiat yang benar, yang salah, maaf, merubah wasiat yang salah karena tidak sengaja atau salah karena sengaja, maka kita diberi hak untuk merubah. Allah akhiri innallaha ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun, maha rahmat. Kalau kamu wahai yang menulis wasiat, menulis wasiatmu karena wasiatmu salah, tidak sengaja, Allah ampuni dosamu. Allah ampuni. Allah maha rahmat dan maha rahim. Bukan terus, ini pun keadilan Al-Quran menggunakan kalimat janafan au ithman, karena ada orang itu salah tapi dia enggak sengaja melakukan kesalahannya itu. Tapi orang ada yang sudah ini tahu keliru, dilakukan keliruannya. Innallaha ghafurun rahim. Seperti kemarin ketika Allah mengakhiri hukum mengenai orang yang diharamkan makan babi dan selainnya, tapi ketika dia dalam keadaan darurat diizinkan makan, Allah mengakhiri ghafurun rahim. Karena kamu diizinkan makan secukupnya, tapi mungkin kamu nggak mampu melihat kadar secukupmu, mungkin kamu lebih atau bagaimana, Allah maha mengampun. Dan kamu juga wahai yang merubah, kamu jangan takut, kamu nggak dosa. Walaupun tadinya merubah wasiat itu dosa, tapi dalam hal semacam ini kamu nggak dosa. Dan dikuatkan lagi, bahkan Allah ghafurun rahim. Karena apa? Orang mendamaikan orang, menyelesaikan masalah, itu kadang-kadang juga dia berbuat dosa tanpa ia sadari. Bagaimana kemudian? Ada orang mendamaikan ini supaya kalau ini damai, nanti urusan bisnis saya lancar. Dia damai bukan karena Allah, tapi karena urusan dirinya. Atau kemudian dia melakukan perdamaian, dia diizinkan oleh Allah untuk bohong, sementara di tempat lain bohong itu terkutuk. Dia diizinkan bohong, dia bohong.
Tapi kamu jangan takut hati ketika kamu bohong, karena Allah Ghafurun Rahim. Di tempat itu Allah izinkan kamu untuk bohong. Kan ada bohong yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita mendamaikan dua orang, kita boleh diizinkan untuk bohong demi perdamaian itu. Tetapi sesuatu yang diizinkan ini kan ada batasnya. Ketika kita manusia nggak tahu batas pastinya, Allah selalu mengatakan innallaha Ghafurun Rahim, selagi niatmu adalah niat untuk Allah dan baik. Karena itu ketika Allah membicarakan mengenai perkelahian dua ta'ifah dalam surat Hujurat, kalau saya enggak salah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu, selesaikan dengan keadilan dan berbuat adillah, dan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena usaha untuk mendamaikan, menyatukan, memperbaiki itu berat. Kadang-kadang dalam melakukan perbuatan berat ini kita kesandung sedikit kesalahan, tapi kalau selagi niatmu baik, innallaha ghafurun rahim. Ayyuhal ikhwah, kajian kita malam ini masalah ketentuan wasiat. Mungkin ayat yang akan kita kaji berikutnya dalam pertemuan yang akan datang 183, kita masuk lagi dalam kutiba, tapi masalah puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nanti di sana kita akan membicarakan masalah ketentuan puasa dan kewajiban puasa. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.